Al-Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita yang begitu banyak. Marilah kita syukuri nikmat itu dengan mewujudkan ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, baik ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah, dan hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan untuk kita, dan juga berusaha semaksimal mungkin meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita dan juga untuk dunia kita. Yang kedua, syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada DKM Masjid Al-Muslimun, juga warga masyarakat, tokoh masyarakat dan warga masyarakat di kawasan masjid ini telah mengizinkan saya untuk duduk bersama-sama jamaah sekalian untuk berdiskusi ataupun juga memaparkan tentang suatu materi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang sirah nabawiyah. Mungkin ada hadirin yang mungkin terasa asing dengan kata-kata apa itu sirah nabawiyah. Dan insya Allah kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini sampai waktu syuruk tiba nanti, atau sampai 6:30. Dan juga akan membahas satu petikan dari sirah nabawiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Hadirin rahimakumullah, sirah nabawiyah terdiri dari dua kata, yaitu kata sirah dan kata nabawiyah. Sirah itu artinya adalah peninggalan atau peri kehidupan, sementara nabawiyah merujuk kepada kata an-nabi, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Maka sirah nabawiyah artinya adalah menapaktilasi kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia menjadi sebuah cabang ilmu sendiri di dalam Islam, sehingga ada yang mendefinisikan bahwa sirah nabawiyah adalah suatu ilmu yang merangkum apa-apa dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, sisi-sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Dibahas juga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan beliau, baik peperangan-peperangannya, perjanjian-perjanjiannya, atau peristiwa-peristiwa yang lainnya. Dibahas pula sifat-sifat akhlak beliau, baik itu akhlak fisik maupun akhlak jiwa. Nah, itulah yang disebut dengan sirah nabawiyah. Bahasa lainnya atau bahasa sederhananya adalah peri kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bahasa modernnya adalah biografi Nabi Muhammad SAW. Dan berbicara tentang sosok Nabi Muhammad SAW adalah pembicaraan yang besar dan penting bagi umat Islam.
Karena ini adalah berbicara tentang sosok yang termulia di dunia ini. Sosok yang dijadikan sebagai teladan, sosok yang dijadikan sebagai contoh bagi seorang muslim menjalani kehidupan di dunia ini. Sosok yang merupakan contoh bagi pengaplikasian syariat-syariat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini melalui Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya secara teori, tapi dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berbicara tentang sosok yang agung. Apa yang akan saya sampaikan? Cuplikan-cuplikan tentang peristiwa, akhlak atau kemuliaan-kemuliaan Nabi. Ini hanya secuil, hanya sedikit sekali. Yang saya yakin sekali dan hadirin pun yakin tidak akan menggambarkan sesempurna dan semulia-mulianya Nabi Muhammad SAW. Tapi mudah-mudahan walaupun sedikit ini menjadi motivasi, minimal menjadi pemantik untuk kita terus mempelajari, meneladani kehidupan beliau Rasulullah SAW. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari mempelajari sirah nabawiyah. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, agar kita bisa menjadikan beliau sebagai dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW telah diabadikan oleh Allah sebagai teladan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik untuk kalian, bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Jadi Rasulullah SAW telah jadi contoh, prototipe bagi seorang muslim, baik dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya, maupun dari segi ibadah-ibadahnya. Ya, porsinya tentu berbeda antara kita dengan Rasulullah, tapi poin-poin yang diikuti itu adalah sama. Di dalam Al-Quran lebih dari 1 ayat yang mengharuskan kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita mau mengikuti kalau kita tidak tahu tentang apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, dari ibadah-ibadahnya, dari akidah-akidahnya, dan dari akhlak-akhlaknya. Dan itu tersaji semua di dalam biografi kehidupan beliau. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, wa aqimus shalah. Banyak ayat seperti itu. Ya. Dan contoh dari pelaksanaan salat dengan sempurna adalah tata cara salat Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena memang di dalam kehidupan Nabi atau di dalam sirah nabawiyah itu juga dijelaskan tadi tata cara ibadah, tata cara akhlak dan yang lain-lain. Ya. Ini yang pertama, agar kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, agar kita bisa lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kepada Rasulullah adalah sebuah peribadatan dan juga adalah sebuah kewajiban. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk mencintai beliau. Bahkan tidak akan sempurna kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti dan mencintai beliau. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai olehnya dibandingkan kecintaannya kepada bapaknya, dibandingkan kecintaannya kepada anak-anaknya,
dan daripada kecintaan kepada seluruh manusia atau manusia manapun. Sebuah kecintaan yang akan berpahala. Semakin besar kecintaan kita kepada Rasulullah, maka akan menghasilkan pahala-pahala yang berlimpah. Baik pahala karena kecintaan itu sendiri, atau kecintaan itu melahirkan amal-amal karena kita mencintai apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, sehingga kita meniti sunnah beliau. Nah, kecintaan itu akan lebih muncul, akan hadir, akan lebih kuat ketika kita mengetahui bagaimana kemuliaan-kemuliaan beliau, bagaimana kecintaan beliau kepada kita, bagaimana perjuangan beliau menegakkan Islam, menyebarkan Islam, sehingga kita ini di Nusantara, di Indonesia ini, yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat beliau berdakwah di Mekah, itu sampai kepada kita. Perhatiannya beliau kepada kita, sampai-sampai di waktu akhir-akhir kehidupan beliau, ketika beliau menghadapi sakaratul maut, beliau masih berwasiat kepada kita, masih menginginkan kebaikan untuk kita, masih menginginkan keselamatan untuk kita. Sehingga pesan beliau di saat-saat terakhir diantaranya adalah as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Perhatikan oleh kalian urusan salat, perhatikan oleh kalian urusan salat, dan perhatikan hamba-hamba sahaya wanita kalian. Sampai di waktu mau meninggal dunia, yang dibanyakan manusia kalau misalkan sudah sakaratul maut, yang teringat dia adalah bagaimana nasib dia, bagaimana nasib anak istrinya, bagaimana nasib hartanya. Tapi beliau memperhatikan kita. Ya, beliau sampai di riwayat yang lain disebutkan salah satu wasiat beliau adalah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur orang soleh kalian sebagai masjid-masjid. Kenapa? Karena beliau tidak ingin nanti umatnya di akhir zaman nanti itu berbuat berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, mensucikannya, ya, berlewat gulu atau berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Yang kedua, yang ketiga, hadirin rahimakumullah, manfaat kita mempelajari sirah nabawiyah di antaranya adalah, ya, adalah bagaimana kita bisa lebih mengenal atau bisa lebih tepat di dalam memahami Al-Quran. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran itu banyak ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, berbicara tentang masalah-masalah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW atau sahabat-sahabat beliau. Ya. Contoh misalkan ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran disebutkan, Inna syani'aka huwal abtar. Misalkan, sesungguhnya para pencelamu itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Ya, kalau kita baca sekilas ini, maka kita hanya memahami secara bahasanya saja, tapi secara konteks, secara makna, kita nggak akan memahaminya secara benar atau secara sempurna. Ya. Padahal ayat ini adalah turun ketika orang-orang kafir Quraisy itu meledek, menghina, dan merendahkan Nabi Muhammad SAW ketika salah satu putra beliau meninggal dunia. Dan dikatakan kepada Rasulullah SAW oleh orang-orang kafir Quraisy ini, Muhammad SAW sudah berpisah dengan Tuhannya. Muhammad SAW sudah nggak disayang sama Tuhannya. Kenapa? Tuh lihat, kalau dia disayang, nggak mungkin putra kesayangannya, ya, yang satu-satunya itu meninggal. Jadi dia sudah terputus dari rahmat Allah. Maka Allah dari langit sana mengirimkan, ya, pesan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah tidak pernah meninggalkan beliau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak pernah meninggalkanmu
dan tidak pernah menyepelekanmu. Ya, di ayat yang lain atau di surat yang lain, inna syani'aka huwal abtar. Justru orang yang meledekmu, orang yang menghinamu, orang yang mengkafirimu, itulah mereka sesungguhnya yang terputus dari rahmat Allah. Nah, kita jadi lebih paham. Ya. Nah, banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita tarik dari mempelajari sirah nabawiyah ini. Ya. Tapi insya Allah ketika kita mempelajari lebih detail lagi ataupun lebih terperinci lagi, insya Allah itu akan hadir ya, manfaat-manfaat itu bisa kita rasakan. Ya. Hadirin rahimakumullah, sirah nabawiyah ini kalau kita katakan tadi artinya adalah biografi sirah itu, maka biografi manusia yang lain pun itu bisa dijadikan sebagai sirah. Indonesia punya presiden, misalkan presiden pertama Soekarno, presiden kedua Soeharto. Ya, kita ada orang yang membuat biografi Pak Harto, biografi Bung Karno, maka itu bisa disebut sebagai sirah Bung Karno, sirah Pak Harto. Gitu. Ya, namanya sirah artinya peri kehidupan, biografi. Tapi hadirin rahimakumullah, biografi Nabi itu beda, punya keistimewaan dibandingkan dengan biografi manusia manapun yang ada di dunia ini. Dr. Mustafa As-Sibai mengatakan ada beberapa keistimewaan dari sirah nabawiyah. Yang pertama hadirin rahimakumullah, sirah nabawiyah adalah kitab sirah, kitab biografi yang paling benar dan teruji validitasnya. Ya. Paling teruji validitasnya, paling teruji kebenarannya. Karena sirah itu datang kepada kita lewat jalur ilmiah yang disebut dengan ilmu sanad. Ya, ilmu periwayatan secara berantai. Yang itu setiap pembawa beritanya, pembawa riwayatnya itu dicek lewat sebuah metodologi hadis ya, yang disebut dengan mustalahul hadis dengan sangat ketat. Ya. Lebih benar, lebih valid karena sumber-sumbernya itu sangat dapat dipercaya. Sumber pertama jelas Al-Qur'anul Karim. Al-Quran menceritakan perang Badar, Al-Quran menceritakan perang Uhud, Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi ketika kecil. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatkan engkau wahai Rasulullah SAW dalam keadaan yatim, lantas kami fa'awa, lantas kami mengurusmu. Jadi sumber utamanya Al-Quran. Sumber keduanya adalah hadis. Hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Dan hadis itu jumlahnya banyak, bahkan dikatakan mencapai ratusan ribu, sehingga lebih lengkap ya. Jadi paling terbukti kebenarannya, paling kuat kesahihannya ya. Yang kedua hadirin rahimakumullah, soalnya kencengan kali Pak, jadi Yang kedua hadirin rahimakumullah, sirah nabawiyah itu paling jelas tahapan-tahapannya, paling jelas periode-periodenya. Dalam sirah nabawiyah kita diajarkan tuh ya, mulai dari keadaan masyarakat sebelum lahirnya Nabi, masa kecil Nabi, masa remaja dan pemuda Nabi ya. Lantas kemudian periode sesudah beliau diutus jadi Rasul atau usia 40 tahun, dan itu jauh lebih detail daripada dibandingkan dengan peristiwa sebelum diutusnya beliau. Dan itu paling jelas ya. Contoh misalkan apa yang terjadi kepada Rasul di zaman Rasulullah ketika beliau masih remaja. Itu dijelaskan ya, bahwa Rasulullah SAW sejak masa remaja itu adalah sosok seorang pemuda yang mandiri misalkan. Ya, beliau ketika usia 10 tahun itu berprofesi atau bekerja sebagai penggembala kambing. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam."
Tidak ada seorang pun nabi kecuali sebelumnya pernah berprofesi sebagai penggembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, apakah demikian juga Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, saya dahulu di Mekah pernah bekerja sebagai penggembala kambing milik seorang penduduk Mekah dengan imbalan beberapa dirham. Gitu ya. Jadi berprofesi sebagai penggembala kambing. Terus juga beliau usia 12 tahun sudah diajak oleh pamannya berdagang sampai ke negeri Syam. Dan usia 20 tahunan beliau sudah membawa barang dagangannya sendiri sampai ke negeri Syam milik seorang saudagar wanita Quraisy yang bernama Khadijah yang kelak akan menjadi istri beliau. Itu masa remaja beliau, sosok yang pemuda yang mandiri. Ya. Kemudian sosok yang kedua atau gambaran yang kedua tentang masa remaja beliau, beliau dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kehormatan beliau. Ya, artinya beliau sejak remaja itu tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Jangankan menyembah berhala, jangankan mabuk-mabukan, menghadiri pesta yang dimana ada kemaksiatan di sana pun beliau tidak bisa hadir atau tidak hadir, tidak pernah menghadirinya. Satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pada suatu hari mendengar suara musik, ya. Suara musik pesta pernikahan di Mekah, ya, jauh dari rumah beliau. Ya. Ketika itu beliau sebagai anak remaja itu ingin menghadiri atau ingin menyaksikan. Ya kalau di sana kayak kalau yang namanya pernikahan musik dan juga tari-tarian, gitu. Beliau ingin tertarik, lantas kemudian beliau berangkat ingin menyaksikan itu. Hanya di tengah jalan Rasulullah SAW ini diserang ngantuk hebat, ngantuk, ya. Lantas kemudian beliau tertidur sementara teman-temannya berangkat. Artinya apa? Dijaga oleh Allah dari melakukan kemaksiatan. Di riwayat yang lain bahwa kejadian itu berulang. Besok harinya ada juga pesta itu dan beliau ingin mendatanginya. Lagi-lagi beliau nggak kuat menahan rasa ngantuk sehingga tidur. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masa remajanya. Yang seperti itu aja ada, apalagi setelah beliau diutus menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, kekhususan dari sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah menjelaskan kepada kita berbagai peran yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga peran-peran itu juga bisa kita jadikan sebagai contoh ketika kita berperan atau memiliki posisi yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sosok beliau sebagai seorang pemimpin, sosok beliau sebagai seorang panglima perang, sosok beliau sebagai seorang guru, sosok beliau sebagai seorang ayah, ya, dan berbagai peran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang lainnya itu bisa kita contoh. Yang keempat, sirah nabawiyah merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sirahnya adalah termasuk di antara mukjizat-mukjizat Nabi. Kalau kita berbicara tentang mukjizat, hal yang pertama kali kita terpikir oleh kita adalah perkara-perkara luar biasa. Seperti misalkan membelah bulan. Nabi pernah membelah bulan dengan izin Allah. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah menancapkan satu tongkat atau pedang, lantas kemudian muncul sumber air yang sangat deras. Ya, atau nabi yang lain misalkan Nabi Musa melempar tongkat, lantas tongkat itu menjadi ular. Ya, dipukulkan ke lautan, lautan terbelah menjadi dua bagian. Itu yang terlintas di kita. Tapi hadirin rahimakumullah, ya, bahwa sirah nabawiyah itu ternyata adalah mukjizat beliau. Membuktikan kebenaran risalah beliau. Seorang sosok yang tadinya ketika berdakwah di Mekah terusir, teman-temannya dianiaya, bahkan dibunuh, diusir dari kampung halamannya, lantas hanya dalam waktu 8 tahun kembali sebagai muntasir, sebagai orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sirah nabawiyah adalah menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah mukjizat
ya, dan akan memperkuat keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu pengantar hadirin rahimakumullah tentang apa itu sirah nabawiyah, apa manfaatnya, dan apa keistimewaan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya ingin membahas bagaimana yang diminta oleh panitia, yaitu membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah dalam sejarah disebut dengan, dalam bahasa Arab disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ada juga ulama-ulama sejarah yang memberikan peristiwa ini nama dengan nama Ghazwatu Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Padahal tidak ada perang sama sekali. Ya. Kenapa disebut dengan perang? Karena saking pentingnya peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 setelah hijrah. Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Terjadi beberapa saat setelah terjadinya perang Khandaq. Perang Khandaq adalah peperangan yang sangat genting bagi kaum muslimin dan juga para sahabat dan kaum muslimin di Madinah ketika itu. Genting karena terjadi keadaan gawat darurat, di mana ketika itu lebih dari 10.000 atau 12.000 pasukan koalisi terdiri dari orang Quraisy, orang Yahudi, dan orang-orang Arab Badui yang belum memeluk Islam mengepung kota Madinah dari segala sisi. Ingin apa? Ingin melumat kaum muslimin, dan mereka memandang bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Bahasa kerennya now or never. Hancurkan hari ini atau kita tidak akan sanggup lagi melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menggerahkan semua sumber daya mereka untuk mengepung dan menghancurkan Madinah. Qadarullah, hasilnya adalah mereka gagal. Pengepungan itu terurai sendiri. Mereka tidak sanggup, badai yang sangat dahsyat menghancurkan tenda-tenda mereka, sehingga mereka kemudian terpaksa harus kembali ke posisi masing-masing. Tidak berhasil. Kata Nabi, setelah ini Quraisy tidak akan pernah sanggup lagi menyerang kita. Dan memang terjadi, hadirin, demikian. Quraisy setelah itu tidak pernah bisa menyerang Madinah lagi. Sudah selesai, habis kekuatannya. Ya. Nah, ketika mereka gagal di perang Khandaq, berarti lemah posisinya, dan kaum muslimin di atas angin. Ya. Di atas angin, tiba-tiba Nabi sering mengalami mimpi. Mimpinya itu beliau Rasulullah SAW melihat Ka'bah atau melihat kota Mekah, dan beliau mimpi kepalanya itu botak, bertahalul. Ya. Nah, karena ini mimpi berulang-ulang, dan itu termasuk adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau meyakini ini adalah perintah dari Allah untuk melaksanakan umroh. Maka beliau kumpulkan para sahabat. Ya, saya mimpi ini berulang-ulang dan saya menganggap ini adalah perintah dari Allah agar kita datang ke kota Mekah demi melaksanakan umroh. Bagaimana kalian? Ya. Maka mendengar kabar bahwa Nabi akan umroh atau akan melaksanakan ibadah ke tanah suci, maka para sahabat muhajirin menangis. Ya, menangis bahagia karena inilah yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Mereka sudah sangat rindu, kangen dengan kota Mekah. Bukan semata-mata karena Mekah itu tempat kelahiran mereka, ya, kampung halaman mereka, tapi di Mekah itu ada Baitullah, ada Ka'bah yang selalu mengangankan orang yang pernah melihatnya. Coba tanya orang yang pernah haji atau pernah umroh, kangen gak? Ingin gak ya melihat Ka'bah lagi? Pasti kangen, gitu ya. Apalagi para sahabat yang ketika mereka berada di Mekah bisa melihat, bisa beribadah di depan Ka'bah setiap saat. Sekarang sudah 6 tahun lebih mereka tidak pernah melihatnya. Maka mereka menangis karena bahagia. Demikian juga para sahabat Ansar, mereka sangat ingin beribadah bersama Nabi, sehingga mereka mengatakan, kami akan ikut wahai Rasulullah. Ya, ayo kita kumpulkan orang-orang
ajak juga orang-orang yang masih belum memeluk Islam. Orang musyrik di Madinah itu mereka juga pergi haji dan umrah, Pak. Karena mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi mereka masih haji dan umrah, tapi tadi sambil nyembah berhala. Kata Nabi, supaya menampakkan bahwa tujuan kita damai, ajak mereka, ya, bahwa ini bukan maksudnya menyerang Quraisy, menyerang Mekah, tapi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ketika itu banyak alasan gak mau ikut, ya, akhirnya hanya orang-orang Islam saja yang ikut berangkat menuju Mekah. Ketika itu jumlah mereka sampai 1.400 orang. Berangkat mereka dengan penuh kegembiraan. Dan 1.400 orang itu adalah jamaah haji atau umroh yang paling banyak saat itu. Gak pernah ada satu kabilah atau satu suku itu melaksanakan umrah secara rombongan sebanyak itu. Ya, berangkat mereka. Dan seperti kita ketahui, miqat atau tempat berihram pertama kali bagi penduduk Mekah itu di suatu tempat yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Orang Indonesia bilang Bi'r Ali, sumurnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Nama aslinya adalah Dzul Hulaifah. Sampai di sana. Ya. Rasulullah SAW sampai di sana dan kemudian beliau menggunakan kain ihram. Digunakan kain ihram dan tidak bawa senjata sama sekali, kecuali senjata yang memang biasa digunakan untuk self defense, ya, yaitu untuk perlindungan diri saja. Nabi pun membawa 70 ekor unta yang akan disembelih nanti di depan atau di tanah suci. Bahkan unta ini sudah dihias, ya, dihias sebagai bukti bahwa ini akan dikurbankan dan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Di kampung saya dulu saya sampai bingung dia dulu kenapa kalau kambing itu mau dikurbankan dikasih bedak gitu kan, dikasih hiasan-hiasan. Ternyata seperti itu juga. Rasulullah SAW membawa unta dengan dihias sebagai tanda bahwa kurban unta ini akan dikurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata intelijen orang-orang kafir Quraisy ketika itu mendeteksi kedatangan Nabi, akan datangnya Nabi Muhammad SAW dari kota Madinah menuju ke Mekah, dan mereka menganggap Nabi akan melakukan serangan, akan melakukan invasi, sehingga mereka pun bersiap-siap ketika itu, kumpulkan tentara, kumpulkan senjata. Kita akan mempertahankan kota ini dari serangan Muhammad SAW dan kawan-kawannya. Bahkan diminta Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam membawa 200 pasukan gerak cepat dengan kuda-kudanya untuk menyerang lebih dulu. Ya, untuk menyerang lebih dulu. Nah, kenapa ini Muhammad SAW tahu pergerakan Quraisy? Jadi masing-masing punya intelijennya, ya. Yang satu melakukan intelijen, yang satu melakukan kontra intelijen, gitu ya. Berikan kabar atau beritahukan kepada Quraisy, kami bukan maksud mau menyerang, ya. Kita utus utusan kepada mereka memberitahukan misi damai kita. Waktu itu Nabi mengutus seorang namanya Budail bin Warqa al-Khuzai dari suku Bani Khuza'ah yang dia belum masuk Islam dan dipercaya oleh orang Quraisy. Budail mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kalian jangan menyerang Muhammad SAW dan teman-temannya. Dia datang ke tempat ini untuk misi damai. Ya, kata Quraisy, kami nggak mau tahu. Kalau dia masuk ke kota Mekah akan kami serang habis-habisan. Ya, kalau masuk ke kota Mekah akan kami serang habis-habisan. Sementara itu Nabi semakin mendekati kota Mekah. Tiba-tiba ketika sebelum memasuki kota Mekah, namanya, ya, di daerah disebut dengan Jalan Al-Mar atau Jalan Al-Murur, ya. Beliau Rasulullah SAW tiba-tiba untanya ketika itu stop, berdiri nggak mau jalan, ya, bahkan loncat-loncat. Kata para sahabat, tenang, ya, unta ini ditenangkan. Kata Rasulullah SAW, jangan, biarin dia, ya. Sesungguhnya dia ditahan
oleh zat yang dahulu pernah menahan pasukan bergajah. Biarkan, ya, mungkin maksudnya unta ini memerintahkan kita untuk buat tenda di sini. Akhirnya beliau ketika itu membuat tenda di satu tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Disinilah Nabi ketika itu, hadirin rahimakumullah, melancarkan lobi-lobi agar bisa masuk ke dalam kota Mekah. Ya, diutuslah seorang sahabat setelah gagal. Seorang sahabat namanya Hirash membawa unta Nabi ini sengaja supaya mereka tahu ini adalah unta Rasulullah, minta izin untuk masuk. Tetapi apa yang terjadi? Sama Quraisy dicegat, unta itu dipotong. Ya, dibunuh unta itu, dan Hirash saja hampir saja dibunuh. Dan dalam Islam dan juga hukum internasional, utusan itu tidak boleh dianiaya. Ya, berarti kalau menganiaya utusan, ini berarti menentang perang. Ya. Tapi setelah mendapatkan kabar bahwa Hirash ini dicegat, dianiaya, dan unta Nabi dibunuh, Nabi masih bersabar. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Kita utus utusan selanjutnya, diutus utusan, tapi tetap. Ya. Sampai beliau Rasulullah SAW ketika itu sampai mau mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, masuklah ke kota Mekah. Lobi orang-orang Quraisy supaya mereka mengizinkan kita masuk. Ya. Umar ketika diminta untuk masuk, dia pikir-pikir, ya Rasulullah, kabilah saya itu di Mekah adalah kabilah yang lemah. Kalau saya masuk, kaum saya tidak bisa, ya, melindungi saya, maka yang terjadi mereka akan menganiaya saya dan bahkan membunuh saya, ya Rasulullah. Kalau Anda minta saya tetap masuk, saya akan masuk. Tapi saya beritahu resikonya, mereka pasti menangkap dan menganiaya saya, dan kaum saya tak akan bisa membela saya. Nabi mikir juga, ya dah, nggak jadi deh. Tapi wahai Rasulullah, kata Umar, kalau engkau mau mengutus orang yang bisa melobi mereka, utus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena Utsman ini punya kabilah, punya suku yang kuat yang akan melindunginya di Mekah, Bani Umayyah. Iya, ya, benar ini. Ya. Maka diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke kota Mekah. Sampai di sana Bani Umayyah langsung melindungi Utsman. Gak boleh ada yang mencolek, ya, mencolek sedikit pun Utsman ini. Ya. Silahkan Utsman masuk ke kota Mekah, Anda langsung ibadah, Anda langsung tawaf. Kami akan lindungi. Kata Utsman, bukan ini maksud saya. Saya mau minta izin sampai Nabi Muhammad SAW masuk. Iya, nggak apa-apa lah. Sekarang tawaf dulu aja, ibadah dulu aja, engkau aja dulu. Kata dia, saya tidak akan tawaf, tidak akan beribadah sampai Nabi beribadah di sini. Kata Bani Umayyah, ini Utsman, ya. Akhirnya Utsman diamankan, dipenjara oleh kaumnya Bani Umayyah. Ya. Dan ketika itu hadirin rahimakumullah, muncul desas-desus bahwa Utsman ditangkap dan Utsman dihukum mati di Mekah. Ya, ini nih ya, berita yang nggak jelas, ya. Waktu zaman dulu juga ada. Utsman ditangkap, Utsman dibunuh. Sehingga membuat Nabi Muhammad SAW marah. Ketika Hirash dilukai, ya, beliau juga marah. Tapi tidak sampai dibunuh dan balik. Ini sampai dibunuh. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Ini adalah tangan Utsman bin Affan. Siapa di antara kalian yang mau membela, mau menuntaskan darah Utsman bin Affan, sini jabat tangan saya. Maka ketika itu 1.400 orang sahabat membaiat, menjanji setia untuk membela dan membalas darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Peristiwa itu disebut dengan Bai'atur Ridwan, yaitu kesepakatan untuk membela Rasulullah, membela Utsman bin Affan sampai titik darah penghabisan. Nah, ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Fat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim
wa asabahum fathan qariba. Ya. Sesungguhnya Allah telah benar-benar ridha kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Orang beriman yang mana? Orang beriman para sahabat yang berjanji setia kepada engkau wahai Rasulullah. Di mana? Di bawah pohon yang itu. Allah tahu hati-hati mereka dan menurunkan ketentraman untuk mereka dan menjanjikan bahwa mereka sebentar lagi akan mendapatkan kemenangan yang nyata. Siap nih. Oke, sekarang kalau memang mereka mau perang, ayo perang. Istilahnya begitu kata para sahabat. Ya. Hal inilah yang kemudian membuat orang Quraisy yang memang tadi kita katakan sudah lemah, ngeper juga mereka. Aduh, kalau diserang kita juga nggak siap. Akhirnya gimana? Akhirnya mereka mengirim utusan-utusan. Ya, tujuannya apa? Pokoknya Nabi nggak boleh masuk ke kota Mekah. Perang juga nggak mau mereka. Diutus satu utusan, gagal. Utusan yang kedua, gagal. Ya, akhirnya terjadi deadlock. Nabi tetap ingin masuk, orang Quraisy tetap tidak mau mengizinkan. Sementara itu baju-baju atau kain ihram yang dipakai oleh para sahabat sudah lusuh. Unta-unta yang mau dikurbankan sudah kering, sudah kurus. Hal inilah yang kemudian ada seorang tokoh Quraisy namanya Hulaish bilang kepada orang-orang Quraisy, alangkah berdosanya kalian wahai orang-orang Quraisy. Orang mau beribadah kepada Allah, kalian halang-halangi. Unta yang akan disembelih di jalan Allah, kalian halang-halangi. Kain-kain ihram sebagai bukti peribadatan mereka sekarang sudah lusuh. Berdosa kalian kalau melakukan itu. Izinkan mereka masuk. Tapi Quraisy tetap bergeming. Mereka tetap tidak mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk pergi, untuk masuk ke dalam kota Mekah. Terjadi deadlock sampai kemudian ada seorang tokoh Quraisy yang terkenal bijaksana. Terkenal bijaksana dan dia adalah seorang yang sangat cerdas, ya. Namanya Suhail bin Amr. Saya mengatakan biarkan saya menyelesaikan masalah ini. Ya. Dia tiba-tiba datang dari Mekah menuju perkemahan Rasulullah di Hudaybiyah. Nabi ketika melihat sosok Suhail bin Amr, ya, Nabi tahu benar nih bahwa dia adalah sosok yang bijaksana, menginginkan perdamaian, gak mau permusuhan. Kata Nabi, biarkan dia masuk. Sesungguhnya aku melihat Quraisy benar-benar ingin berdamai dengan diutusnya orang itu. Ya, datang Suhail, lantas kemudian mereka duduk bersama dan mengatur perjanjian-perjanjian apa yang diperlukan untuk menyelesaikan kebuntuan ini. Maka duduklah mereka di Hudaybiyah. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Dan hadirin rahimakumullah, ketika Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata. Ayat ini dibaca oleh Nabi ketika terjadi Futuh Makkah. Tapi ayat ini turun ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya, Nabi ketika melakukan penaklukan kota Makkah, beliau ulang-ulang ayat ini. Tapi itu bukan diturunkan saat itu. Diturunkannya di dalam perjanjian Hudaybiyah. Berarti yang disebut dengan Fathan Mubina ini salah satu maknanya adalah perjanjian Hudaybiyah. Karena isi perjanjian Hudaybiyah menjadi pembuka jalan bagi Rasulullah SAW untuk menaklukkan kota Mekah. Walaupun di awal-awal para sahabat merasa berat. Umar protes, "Ya Abu Bakar, apakah kita ini berada di kebenaran atau kita berada di pihak yang batil?" Ya, kata Abu Bakar, "Kita berada di pihak yang benar." Kau yakin juga itu? Kalau kita pihak yang benar, kenapa kita harus mengalah dengan mereka di perjanjian itu? Ya, protes Umar. Ya. Karena isinya sekilas perjanjian Hudaybiyah itu tidak menguntungkan kaum muslimin atau sedikit, ya, sedikit mendapatkan keuntungan. Apa isi perjanjian Hudaybiyah? Ya. Isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama, Anda wahai Rasulullah, Anda wahai Muhammad dan kawan-kawan tidak boleh masuk ke kota Mekah tahun ini. Jadi Anda sudah
sudah pakai kain ihram, Anda sudah siap menyembelih hewan, enggak jadi. Anda pulang ke tempat Anda kami izinkan tahun depan. Sedih kan para sahabat? Udah jalan 10 hari, kemudian berhari-hari di tenda. Mereka sangat rindu kepada Mekah, enggak jadi. Tapi tahun depan. Poin pertama. Kalaupun Anda datang tahun depan, tolong jangan bawa senjata, dan waktu Anda ke sini, ke Mekah hanya 3 hari. Hanya 3 hari saja. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita sepakat nih, ya, kita nggak boleh lagi saling menyerang. Minimal sementara waktu. Kita adakan gencatan senjata selama 10 tahun. Para sahabat banyak yang mikir, mereka udah lemah. Kalau kita mau menyerang mereka, habis mereka. Tapi kenapa kita harus menunggu sampai 10 tahun? Karena ketika terikat perjanjian, kaum muslimin ini harus benar-benar menepati janji. Ya, kalau orang Islam itu kalau sudah janji, ya harus ditepati. Innal ahda kana mas'ula, kata Allah. Sesungguhnya yang namanya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau sudah janji, ya 10 tahun nggak boleh saling nyerang. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, ini yang juga termasuk yang paling berat. Yang mengatur orang-orang dari Mekah mau ke Madinah, mau bergabung dengan orang Madinah, orang Islam, atau orang Madinah, orang Islam mau murtad ke Mekah. Isi perjanjiannya adalah siapa saja dari orang Mekah mau bergabung dengan orang Madinah, mau masuk Islam tanpa seizin walinya, maka kewajiban bagi orang Islam yang ada di Madinah, orang itu harus dikembalikan. Orang Mekah mau masuk Islam, mau hijrah, sampai ke sana ternyata nggak dapat izin dari walinya, harus dikembalikan. Sebaliknya, kalau ada orang dari Madinah mau ke Mekah, mau murtad, maka tidak ada kewajiban bagi penduduk Mekah mengembalikannya ke Madinah. Ya, ini kan nggak adil seolah-olah kan gitu. Tapi itulah yang diminta oleh Suhail bin Amr. Ya, dan Nabi ketika itu tanda tangan. Ya, tanda tangan ngasih tanda bahwa beliau setuju dengan perjanjian itu. Ya, muncul kejadian menarik misalnya ketika ini adalah perjanjian antara Suhail bin Amr, wakil dari Quraisy, dengan Muhammad Rasulullah, wakil orang-orang Islam atau wakil orang-orang Madinah. Ya, kata Suhail bin Amr, ya Muhammad, hapus itu kata-kata Rasulullah. Kalau di perjanjian itu ditulis Rasulullah, kami berarti mengakui Anda Rasulullah. Kalau itu terjadi, kita nggak akan perang selama 6 tahun ini. Ya, selesai urusan kita. Ya, jadi saya minta kata-kata Rasulullah itu dihapus. Ali bin Abi Thalib yang jadi sekretaris perjanjian ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak mau hapus ini. Saya nggak mau menghapus, mencopot gelar yang Allah sematkan untuk Anda. Ya, lantas kemudian ya Ali, hapus. Nggak mau ya Rasulullah, saya nggak mau hapus. Kata Rasulullah, mana kata-kata Rasulullah? Ya, ini ya, akhirnya Nabi hapus sendiri kata-kata itu. Ya, karena Nabi nggak bisa baca. Ya, Nabiul Ummi, Nabi yang nggak bisa membaca dan menulis. Nabi hapus sendiri. Ya. Nah, isi perjanjian ini sekilas, yang kelima, poin dari perjanjian itu adalah mengatur orang-orang atau kabilah-kabilah yang berada di luar kedua belah pihak, gitu ya. Siapa? Mereka diberi kebebasan mau bergabung dengan Rasulullah apa orang-orang Quraisy, itu perjanjiannya. Ya. Sekilas hadirin, ini perjanjian tidak menguntungkan orang Islam, ya, sedikit sekali kalaupun menguntungkan, tapi Nabi menaikkan perjanjian ini, ya. Rupanya beliau Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah untuk menaikkan perjanjian itu. Ya, yang kemudian setelah berjalannya waktu, bahwa perjanjian itu yang tadinya tidak menguntungkan atau kurang menguntungkan, berubah menjadi menguntungkan. Yang pertama, perjanjian itu diantaranya mengatur bahwa permusuhan berhenti, peperangan berhenti selama 10 tahun. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW sudah tidak lagi berkonflik dengan orang-orang Quraisy karena ada gencatan senjata, Nabi bisa berkonsentrasi di dalam berdakwah keluar kota Mekah.
Yang sebelumnya banyak sekali hambatan dikarenakan masalah permusuhan orang Quraisy ini. Sibuk luar biasa ketika bermusuhan ataupun ketika Rasulullah SAW berkonflik dengan orang-orang kafir Quraisy. Begitu ini mereda, Nabi bisa kirim utusan, bisa kirim para dai, bisa nulis surat-surat dakwah. Sehingga di waktu itu setelah terjadinya gencatan senjata, dakwah malah semakin bisa berkibar, berkembang, meluas dikarenakan adanya tadi kesempatan dan kedamaian yang itu membuat dakwah semakin kondusif. Jadi dakwah itu hadirin rahimakumullah hanya bisa berkembang luas ketika keadaan kondusif, ketika keadaan keamanan terjadi. Karena itu keamanan, kondusivitas ini penting untuk dijaga, karena ini malah akan membuat dakwah semakin berkembang, meluas. Gitu. Nah ini poin yang menguntungkan ya. Yang kedua, bahwa perjanjian ini berlaku selama 10 tahun. Ya, siapa yang melanggarnya maka dia berhak untuk dihukum. Nabi tanda tangan karena orang Islam nggak mungkin melanggar perjanjian. Justru orang-orang kafir Quraisy lah yang melanggar perjanjian. Mereka kemudian mereka mempersenjatai kabilah-kabilah di luar mereka untuk menyerang sekutu-sekutu Rasulullah. Hal inilah yang kemudian menjadi atas penaklukan, alasan dasar dari penaklukan kota Mekah. Ya, kalau Nabi tiba-tiba menyerang Mekah, ini orang-orang Arab yang lainnya nggak bisa terima. Karena mereka sudah kadung mensucikan, mengkultuskan, mengagungkan suku Quraisy karena mereka yang menjaga Baitullah. Tapi kalau mereka diserang dikarenakan melanggar perjanjian, orang-orang yang lain akan terima. Dan terbukti ternyata Quraisy baru saja setahun menaikkan perjanjian, mereka sudah berkhianat. Orang kafir Quraisy. Sehingga kemudian terjadilah Futuh Mekah. Keharusan mengembalikan orang Islam yang dari Mekah hijrah ke Madinah juga menguntungkan orang Islam ternyata. Akhirnya mereka terpaksa ketika itu meminta poin itu dihapus. Ada seorang sahabat namanya Abu Jandal, bukan Abu Janda, ya. Abu Jandal ya. Kemudian juga ada beberapa orang sahabat yang lain, mereka datang ke Madinah tapi nggak diizinkan walinya. Ya. Kata Suhail bin Amru, ini kan perjanjian kita nih. Ini anak saya nggak mengizinkan karena saya walinya. Saya bawa balik lagi ya. Abu Jandal menatap Rasulullah SAW dengan sedih. Ya, kata Rasulullah SAW, ya Abu Jandal, pulanglah. Ya, akhirnya diseret itu Abu Jandal oleh bapaknya Suhail bin Amru kembali ke kota Mekah. Demikian juga ada sahabat yang lain seperti Abu Basir dan yang lain-lainnya, 70 orang lebih yang hijrah dari Mekah ke Madinah dipaksa balik lagi. Tapi ternyata mereka ini ketika mau dibawa balik ini melarikan diri, kabur sampai mereka kemudian di satu tempat yang tidak di Madinah, tidak di Mekah, di tengah-tengah, di jalur perdagangan antara Mekah menuju Syam. Di sana mereka buat posko. Kita kan lagi perang sama orang-orang Quraisy. Pokoknya setiap ada orang Quraisy kita ganggu. Ya, akhirnya kafilah dagang Quraisy itu nggak bisa lewat. Perdagangan mereka macet dikarenakan 70 orang Islam menghalang-halangi perdagangan mereka. Datang mereka ke Madinah. Ya Muhammad, Abu Basir, Abu Jandal dan kawan-kawannya ini mengganggu kami. Tobat deh kami. Ya, tolong minta dia untuk berhenti itu. Kata Rasulullah SAW, kan nggak ada di sini, jadi nggak ikut masuk dalam perjanjian. Saya nggak bisa meminta mereka untuk kembali ke Mekah, kembali ke Madinah. Ya kalau gitu hapus deh perjanjian itu. Kalau dia memang ada di Madinah, nggak akan kami paksa untuk kembali. Nah kalau kayak gitu kan, ya, akhirnya mereka minta dibatalkan perjanjian itu. Ya. Akhirnya semua perjanjian itu ditinggalkan, dicampakkan oleh orang-orang Quraisy itu sendiri. Sementara kaum muslimin, itu justru mendapatkan keuntungan dari perjanjian itu. Dakwah semakin luas dan mempunyai alasan untuk bisa menaklukkan kota Mekah. Makanya ini disebut inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami
telah memberikan kepadamu sebuah kemenangan yang nyata. Ya, walaupun akal manusia ketika itu, termasuk diantaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ini nggak bisa kita terima nih perjanjian ini. Saking mutungnya para sahabat, bukan mutung ya, kecewa bukan marah ya. Para sahabat nggak pernah marah sama Nabi. Saking kecewanya mereka kepada hasil perjanjian Hudaybiyah itu, ketika Nabi tidak bisa masuk ke kota Mekah, ya, dan selesai waktu umrohnya itu, ya, kata Nabi, kita walaupun nggak bisa masuk, ini unta sudah siap kita korbankan, kita sembelih aja, dan kemudian kita bertahalul. Nggak ada mau satu orang sahabat pun yang mencukur rambutnya, memotong hewan korbannya. Saking apa? Kecewa mereka. Ya, kata Ummu Salamah istri Nabi, ya Rasulullah, mereka memang sedang kecewa. Tapi coba contohkan dulu. Engkau sembelih hewan kurbanmu dan engkau bertahalul, pasti mereka mau ikut. Nabi kemudian contohkan, dan para sahabat kekecewaannya mereda ketika Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Ya, memang para sahabat seperti itu, hadirin rahimakumullah. Orang yang semangat mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, maka mereka kemudian menyembelih hewan-hewan dan juga mencukur rambutnya. Tapi tadi akal manusia, akal mereka tidak sampai bahwa perjanjian-perjanjian itu kelak akan mengantungkan umat Islam, sehingga Nabi menaikkan perjanjian tersebut. Itu yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, hadirin rahimakumullah. Sebenarnya banyak rincian-rincian dari perjanjian ini, tapi karena sekilas dan tadi kita membahas tentang awal ataupun pengantar dari sirah nabawiyah, kita jelaskan secara singkat gitu ya. Nah, di sini dalam perjanjian Hudaybiyah ini kita melihat bagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat detail, sangat rinci. Ya, dan itu adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tuntunan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kemudian Rasulullah SAW bersikap benar mengikutinya sehingga mendapatkan kemenangan. Dan bagaimana bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sangat mencintai kota Mekah, sangat rindu kepada kota Mekah, dan selamanya orang yang bertemu ataupun juga orang yang beriman selalu merindukan Baitullah. Nabi ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, di perbatasan, yaitu di Tan'im, Rasulullah SAW ketika itu bilang kepada kota Mekah, bicara sama kota Mekah, "Anta ya Mekah, engkau wahai kota Mekah adalah bagian dari bumi Allah yang paling aku cintai. Kalau seandainya aku tidak dipaksa untuk keluar, aku nggak akan keluar." Ya, Nabi itu sangat cinta tanah airnya. Seandainya beliau tidak mendengar kabar bahwa orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan berencana kepada beliau, lantas oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk segera berangkat, maka ujian, celaan, aniaya dan yang lain-lain tidak akan membuat beliau berhenti di berdakwah di kota Mekah. Tapi karena diperintahkan Allah, ya beliau pergi. Beliau sangat mencintai kota Mekah. Ya. Nah, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana ya ketaatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang tetap mengikuti perjanjian Hudaybiyah, mengikuti ketentuan-ketentuan Rasulullah walaupun itu berat buat mereka. Tapi kenyataannya bahwa apa yang digariskan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang benar ya, sehingga kemudian ketika diikuti sunnah-sunnah beliau, ketetapan-ketetapan beliau ini berakibat kejayaan untuk umat ini ya. Demikian hadirin rahimakumullah petikan dari sirah nabawiyah ini di dalam perjanjian Hudaybiyah. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin bersemangat untuk mempelajari sirah nabawiyah dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini sekarang krisis idola, Pak. Ya. Bukan nggak ada yang idola, tapi banyak idola-idola palsu. Ya, bahkan idola-idola yang nggak jelas agamanya, nggak jelas akhlaknya diikuti dan dijadikan idola. Ya. Dahulu para tabi'in dan para penerus kejayaan atau generasi umat, mereka memang dididik secara sengaja untuk mempelajari biografi Nabi atau kejadian-kejadian Nabi, sehingga jadi motivasi terus, menjadi sebuah energi yang tak pernah habis untuk mengejar kejayaan. Ya, mereka terbiasa, generasi salafus saleh itu mengajarkan tentang sirah nabawiyah kepada anak-anak mereka.
Mereka mengatakan, "Ya bani, inna hadza ma'sara abaikum, fala tudai'uha." Wahai anakku, sesungguhnya sirah ini adalah warisan dari kakek-kakek kalian. Maka kalian jangan sekali-kali meremehkannya. Dan terus akhirnya mereka dari anaknya kemudian sudah dewasa mengajarkan kepada anaknya. Ya. Bagian di antara mereka mengatakan, kunna nu'allam as-sirah kama nu'allam suratun minal Qur'an. Kami ini diajarkan oleh bapak-bapak kami, oleh guru-guru kami, itu magazian Nabi atau sirah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kami diajarkan surat-surat Al-Quran. Surat-surat Al-Quran. Itu ya. Karena mereka saking perhatiannya. Ya, jadilah generasi muda kita karena kurang mendapatkan ya atau porsinya sedikit sekali dari mempelajari biografi Nabi, mereka mengidolai orang-orang yang buruk akhlaknya, ya, sehingga kemudian mereka terpengaruh, akhlaknya juga buruk. Nggak kuat akidahnya karena tadi beridolakan orang-orang yang lemah akidahnya. Bukan hanya lemah, bahkan berbeda akidahnya. Gitu ya. Inilah yang berbahaya buat umat Islam itu. Oleh karena itu kita harus terus belajar sehingga kita bisa menceritakannya ya kepada generasi-generasi muda. Mungkin hadirin rahimakumullah, ini pertemuan kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada faidahnya. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai atau ada koreksi, silakan nanti bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.